Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimakumullah, ikhwati fillah. Kita diperintahkan untuk mengimani seluruh kejadian dan peristiwa yang diberitakan di dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian kelak pada hari kiamat. Hal ini berkaitan dengan iman karena sifatnya ghaib. Seorang mukmin dia betul-betul percaya apa yang diberitakan di dalam Al-Qur'an pasti akan terjadi. Seorang mukmin pun percaya pada berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, selagi melalui jalur periwayatan yang sahih, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beriman, percaya penuh dengan berita dari Nabi SAW tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Yang kita sayangkan, dan itu juga sangat menyedihkan kita bersama, hal-hal yang seperti ini semakin hari semakin ditinggalkan oleh umat Islam secara umum. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang memiliki perhatian tentang iman bil yaumil akhir, iman tentang hari akhir, sekaligus semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di sana, yang betul-betul memiliki perhatian sedikit sekali. Nah, diucapkan maupun tidak terucap, tapi lisanul hal, kondisi dan keadaan sudah cukup sebagai bukti dan pengganti kata-kata bahwa perhatian pada kepentingan akhirat itu sangat lemah sekali. Yang dipikirkan ya cuma hidup di dunia, sebatas apa yang dia inginkan selama hidupnya. Setelah kematian, jarang orang berpikir di sana. Jarang sekali orang berpikir di sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ikhwati fillah. Padahal tidak kurang-kurangnya ayat Al-Qur'an itu menjelaskan dan menerangkan untuk kita tentang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW pun tidak mengenal lelah, penuh semangat untuk mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, pasti akan berakhir. Kemudian berkelanjutan dengan alam barzah. Seterusnya ada hari kiamat. Kemudian pilihan antara surga dan neraka. Itu terus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW
pada hari kiamat nanti kaum mukminin, mereka yang beriman secara benar dan sahih, akidahnya lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang beriman ini pada hari kiamat akan mendapatkan beberapa kelebihan, keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia untuk mereka. Di antaranya pada padang mahsyar. Ketika semua umat manusia itu dihidupkan kembali, dibangunkan dari kematian. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dari manusia pertama yang diciptakan Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Semua akan dihidupkan kembali. Dalam keadaan apa? Hufatan, uratan, ghurla. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, tidak berpakaian, ghurla, tidak berkhitan. Kembali seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. Semuanya tanpa terkecuali, yang beriman, yang kafir, semua dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan jangankan manusia, yang mukallaf, binatang, hewan ternak, bahkan hewan buas, itu juga dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idzal wuhushu husyirat. Allah Jalla wa ala menjelaskan dalam ayatnya, wa idzal wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan buas itu juga dikumpulkan. Husyirat, dikumpulkan. Hewan-hewan ternak dihidupkan juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Jelas sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau, sungguh-sungguh kalian harus menyelesaikan hak orang lain. Tiap-tiap orang haknya akan dipenuhi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Digambarkan oleh Nabi SAW sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberi kesempatan membalas menanduk kambing bertanduk saat di dunia. Di dunia kambing itu nggak punya tanduk, sehingga sama temannya ditandukin terus, tandukin terus. Zalim, menyakiti. Di dunia dia tidak bisa membalas, nggak punya tanduk. Padahal dia punya hak untuk membalas. Karena di dunia dia belum sempat, artinya kambing tersebut belum sempat membalas, belum sempat untuk menuntut haknya. Pada hari kiamat nanti, kambing tersebut diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla membalas. Kemudian binatang dan hewan itu setelah selesai qisas, perhitungan di antara mereka, di antara hewan-hewan dan binatang itu, semua akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasir ataupun tanah. Semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman punya banyak keistimewaan. Punya banyak keistimewaan. Nah, di antaranya mereka akan mendapatkan tempat bernaung. Karena matahari didekatkan. Sejarak 1 mil, dekat sekali. Ada yang berpendapat 1 mil itu ya ukuran jarak yang kita kenal 1 mil. Ada juga yang berpendapat 1 mil itu ya seperti stick pada tempat celak, botol celak itu sticknya untuk bercelak. Kecil sekali, segini paling jaraknya. Nah, mau segini atau 1 mil kurang lebih 1 kilometer itu ya tetap dekat juga kan. Matahari didekatkan. Nah, panasnya luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang beriman secara umum dan 7 golongan secara khusus, dan bukan cuma 7 golongan saja, ternyata masih banyak golongan-golongan yang lain.
Tetapi yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah kesempatan ada 7 golongan. Nah, mereka akan mendapatkan tempat bernaung. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menciptakan tempat bernaung, berteduh, ngiyup, sehingga terhindar dari panasnya matahari yang telah didekatkan itu. Orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti ketika terjadi kegelapan, karena matahari dan bulan dilemparkan ke dalam neraka. Gelap. Orang-orang yang beriman Allah berikan untuk mereka cahaya, pelita, penerang, sehingga masih tetap terus berjalan. Nah, orang-orang munafikin dari belakang, nah, mereka berusaha untuk mencuri-curi cahaya milik orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang munafik itu kemudian terhalang. Orang yang beriman, walaupun dalam kondisi gelap, masih tetap terus berjalan. Karena Allah berikan cahaya untuk mereka. Di antaranya juga adalah telaga. Haud seringkali diterjemahkan dengan telaga. Para ulama, Asy-Syaikh di antaranya Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan al-haud itu majma'ul ma. Al-haud artinya majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Ya, salah satunya telaga itu. Salah satunya telaga. Yang jelas air berkumpul di satu tempat. Kita nyebutnya umbul, di sebagian daerah namanya umbul. Ada yang menyebutnya empang, ada yang menyebutnya telaga, ada yang menyebutnya embung, ya macam-macam lah. Yang penting al-haud itu majma'ul ma, tempat berkumpulnya air dari beberapa arah. Nah, dan kita sering menerjemahkannya dengan telaga. Nah, itu haud namanya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam karya beliau yang berjudul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, beliau menjelaskan akidah ahli sunnah, prinsip dan keyakinan ahli sunnah. Di antaranya, wali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama haudun fil qiyamah, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, wa ahla minal asal, wa abarikuhu adadu nujumis sama, man syariba minhu syurbatan la yadhma'u ba'daha abadan. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan akidah dan keyakinan umat Islam. Wali nabiyina Muhammadin haudun. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebuah telaga fil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Telaga itu milik siapa? Milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, milik Nabi Muhammad. Yang memberinya Allah Jalla wa Ala. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Air di telaga tersebut warnanya lebih putih dibandingkan putihnya susu. Wa ahla minal asal. Dibandingkan madu lebih manis air di telaga tersebut. Wa abarikuhu adadu nujumis sama. Alat yang digunakan untuk menciduk lalu untuk meminumnya banyak jumlahnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Abi Dzar riwayat Muslim dan juga riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam jumlahnya sebanyak jumlah bintang di langit. Saking banyaknya itu. Ya kita sebutnya cangkir, teko, gelas. Yang penting alat untuk ciduk meminum. Itu abarik. Nah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan man syariba minhu syurbatan. Siapa saja orangnya yang minum dari telaga tersebut hanya sekali teguk. Bukan segelas penuh, apalagi satu termos, tapi sekali teguk saja. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhma'u ba'daha
abadan, selama-lamanya tidak akan pernah mengalami kehausan. Enggak pernah haus. Nah, ini diberikan untuk siapa? Fasilitas yang luar biasa ini untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala saat menjelaskan ini, beliau mengatakan mimma yajibul imanu bihi al-haudul ladzi lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang wajib untuk diimani, ingat wajib untuk diimani. Enggak boleh meragukan. Itu harus dipercaya bahwa al-haudul ladzi lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kelak pada hari kiamat itu ada sebuah telaga yang diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam haudun mamlu'un bil ma'il azbi. Sehingga nabi kita yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam punya telaga yang penuh dengan air al-azb, segar, menyejukkan. Nah. Yuskabu fihi mizaban. Di atasnya itu ada 2 pancuran tempat jatuhnya air. Launuhu kabayadhil laban, warnanya air di situ di dalam telaga itu kabayadhil laban, seputih susu. Wa ta'muhu ahla minal asal. Manisnya mengalahkan manisnya madu. Wa aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama. Jumlah alat minumnya lebih banyak dibandingkan jumlah bintang-bintang di langit sana. Enggak terbayang lah oleh kita. Enggak terbayang oleh kita. Nah, sekuat-kuatnya kita membayangkan ya pasti terbatas juga. Yang paling terpenting bukan kemampuan untuk membayangkan. Oh, begini, bukan. Nah, yang paling terpenting kita beriman itu ada, pasti terjadi. Nah, telaga milik Nabi SAW yang memberinya Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak boleh kemudian kita berfantasi membuat sketsanya walaupun cuma garis-garis kasar kan itu. Oh, kalau seperti ini ciri-cirinya berarti telaganya mungkin bentuknya kayak gini, dibuat sketsa. Ya cuma masih garis-garis kasar, ya kan? Titik-titik yang masih bisa dihubungkan satu dengan yang lain begini. Ciduknya mungkin kayak gini nih. Jumlahnya banyak. Mungkin dia punya kemampuan untuk menggambar atau melukis. Putih, madu. Enggak boleh. Nah, diekspresikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk lukisan, enggak boleh. Kenapa? Karena itu amrun ghaibi, sesuatu yang sifatnya ghaib. Nah, kita yakin dan percaya, oh ini keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang minum dari telaga tersebut sekali teguk saja tidak akan pernah haus lama-lamanya. Kapan dan di mana ini? Pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat di mahsyar. Sebelum orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Nah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa dzalika anna an-nasa ya'tashuna fil mahsyar. Perlu kita ingat dan perlu kita yakini bahwa manusia termasuk kita ya'tashuna fil mahsyar, pada hari mahsyar kelak itu merasakan dan mengalami kehausan yang luar biasa. Haus. Nah, bayangkan perjalanan jauh dibangkitkan dari kematian. Nah, dalam posisi seperti itu orang banyak berjubel-jubel, nggak ada air minum. Hari kiamat, matahari didekatkan, waduh, hausnya luar biasa. Kata beliau hafizahullah, wa yahtajuna ilal ma. Masing-masing ingin minum, semuanya memerlukan air. Dalam kondisi yang seperti ini, beruntunglah wahai umat Islam. Nah, beruntunglah Anda wahai seorang muslim muslimah. Untuk mereka yang muslim muslimah, mukmin mukminah, dengan catatan Islamnya bagus. Dan harus digarisbawahi, dia beriman dengan keimanan yang lurus.
Tauhid. Nah, ini akan diberikan untuk orang-orang yang bertauhid saja. Yang melakukan kesyirikan, yang masih membawa dosa syirik, tidak. Nah, beribadahnya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin. Tidak akan diperbolehkan untuk minum, jangankan minum, mendekat saja diusir. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Hidupnya penuh dengan kesyirikan. Begitu. Dan kesyirikan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuatu yang nyata, betul-betul nyata. Nah, batu disembah, batu diibadahi, batu diposisikan seperti Rob, layaknya Tuhan. Nah, pengagungannya, sikap ta'zimnya kepada batu. Batu apa? Contohnya batu akik, Mas. Contohnya apa? Batu akik. Jangan bingung, batu apa ya? Batu apa? Batu akik. Nah, berapa banyak? Nah, berapa banyak di tengah-tengah kita, masyarakat kita, yang menggunakan akik cincin, ya, matanya terbuat dari batu akik itu menghamba dan beribadah kepada cincin yang ada batu akiknya itu. Kemana-mana dibawa pergi. Kenapa? Sumber keselamatan. Kemana-mana dibawa. Kenapa? Bisa menghindarkan dari musibah dan kecelakaan. Kemana-mana dibawa. Kenapa? Ini bisa mendatangkan rezeki. Nah, sekalinya nggak dibawa, artinya kemput juga dia. Ketinggalan, waduh, langsung merasa apes, dan kelalen. Dan tidak menutup kemungkinan, bahkan itu kenyataan, sudah jauh balik maning. Kenapa? Akik ketinggalan. Jadi ketergantungan hatinya bukan lagi kepada Allah Jalla wa'ala, kepada batu itu. Batu. Bahkan diyakini batu itu adalah sumber keselamatan, ya, batu akik ini. Ya, batu akik. Itu diperlakukan lebih dari memperlakukan seorang anak bahkan. Nah, kalau anaknya tidur di atas lantai dibiarin. Tapi kalau batu akiknya, cincin akiknya di lantai, cepat diambil, simpan di atas ini. Ya. Setiap periode tertentu, waktu tertentu, 3 bulan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, harus dikasih makan. Harus dikasih makan. Saya yakin ada di antara jenengan ini yang pernah punya seperti itu. Insyaallah ada ya. Tapi udah ditinggalkan, udah ditobat lah. Ini, kalau misalkan nggak ada, paling punya saudara, tetangga mungkin. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Ini itu. Tak jawabkan, nggih pokoknya. Itu dikasih makan, Mas. Mulai dikasih makan kembang-kembangan, dikasih makan raja, dikasih makan dengan dupa, kemenyan, bacaan-bacaan, kan itu. Sudah seperti itu, tambah ditipu lagi sama setan. Ditipu dia, dikerjain, dibohongin. Gitu. Kalau cincinnya dimasukkan ke laci tengah malam, gitu, lodak. Ampuh tenang. Iya, ditipu. Wah, jin ya gampang aja, tinggal di terek gitu aja. Bunyi itu di laci, lodak. Ngelih. Kencot ini. Harus dikasih makan. Iya kan? Kasih makan. Dipakai di tangan kiri kesemutan. Gini. Kalau dipakai di tangan kanan nyaman. Yang cerita sama saya pelakunya langsung, Mas. Enggak pakai perantara cerita-cerita seperti ini, langsung dari pelakunya. Kalau pakai tangan kiri langsung kesemutan, wah, tangan aman, kanan nyaman sekali. Belum lagi nanti kalau cara mendapatkannya melalui ritual dan perilaku khusus, semedi di pantai selatan, pantai Parangkusumo sana, atau pantai Pandansimo, wes, gitu, udah semedi dari awal malam, ya, merapal mantra-mantra jampi-jampinya itu, ya kan? Pakai kain mori, kain kafan itu,
dikasih minyak za'faron, ya kan? Diikat, ditutup, semedi. Wah, pokoknya jambi-jambi yang dia sendiri nggak paham. Orang paham. Dibuka morinya, ake. Ya ditipu sama setan. Mau-maunya diakalin sama setan. Setan, kerjaan setan itu semua. Dan itu diakui. Sekali lagi yang seperti ini yang cerita orang yang langsung sama saya, Mas. Sekarang udah ngaji, alhamdulillah. Sudah baik. Udah ditinggalkan semua. Udah buka, tat. Oh, ake. Buka lagi. Oh, keris. Buka. Oh, tombak. Oh, bende. Tahu bende enggak? Gong kecil itu. Itu pengalaman pribadi saudara kita itu. Dibuka. Luar biasa. Kebal dia dulu. Ini. Enggak dimakan senjata. Senjata yang dia makan. Digigit, plotak. Gitu kok. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Taubat. Maksud saya, ada yang seperti itu nyata. Jadi sudah punya keyakinan seperti itu, jauh dari nilai-nilai Islam, ditipu lagi sama setan, ya kan? Ludak, kasih makan. Gitu. Semakin diperparah apa? Dengan tontonan dan tayangan televisi, sinetron, bioskop. Tambah diperparah lagi dengan apa? Novel-novel, buku-buku, cerbung, cersil, cerita sambung, cerita silat. Ya kan? Udah fantasi semua itu. Bahkan tidak jarang dari kita ketika masih kecil punya aki-akian padahal bukan aki asli. Ya cuma beli 2.000-an, 1.000, cuma aki mata kucing itu. Kalau udah main-mainan, bus. Gitu. Kenapa? Terpengaruh oleh film. Jangan ikutan, Mas. Terpengaruh oleh buku cerita silat, ya kan? Wah, akikku wus, tak obong gue wus, gitu. Tak bakar kamu. Udah. La haula wala quwata illa billah. Itu apa namanya? Menyembah kepada apa? Batu. Enggak boleh. Nah, orang seperti ini gimana mau mendapatkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam, umat manusia ketika itu dalam keadaan haus di padang mahsyar. Wa yahtajuna ilal ma', perlu air minum. Fataridu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala haudhihi fayashrabun. Kemudian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi telaga milik Nabi. Fayashrabun, di sana mereka minum. Wahum, siapa mereka? Ahlul imanis sahih. Mereka adalah orang-orang yang beriman, imannya sahih, imannya lurus, bertauhid, bebas dari kesyirikan, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekali minum seteguk dia tidak akan haus. Rasanya jal kepriwe itu. Enaknya pol itu pasti itu. Rasanya madu, lebih manis dari madu. Warnanya harum. Sekali minum gak haus. Minuman apa itu? Di dunia gak akan ada kan seperti itu. Di dunia kalau minumannya enak, langsung berhenti atau pengen minum lagi? Kalau di dunia loh Mas, kalau minumannya enak, spesial banget, cocok dengan lidah dan rasa kita, itu kalau sekali ini, selesai apa? Pengen nambah lagi? Lagi. Kenapa? Seperti seakan-akan orang harus gluk-gluk digelonggong itu. Sampai penuh, kancane lalai, dilupakan. Itu orang yang beriman. Kata Syekh Al-Fauzan, ammal munafikun. Nah, kalau orang-orang munafik. Walladzina baddalu wa ghayyaru. Dan juga orang-orang yang merubah-rubah ajaran Islam. Yang menambah dan mengurangi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pelaku bid'ah. Nabi sudah mengajarkan seperti ini, caranya demikian. Milih cara yang lain. Diingatkan, Nabi enggak melarang kok. Mas, kalau urusan ibadah, prinsipnya bukan ini dilarang atau tidak. Kalau urusannya ibadah, ini diperintahkan Nabi apa enggak? Ini diperintahkan Nabi apa enggak? Kalau urusan ibadah begitu, bukan ada larangannya apa? Nabi enggak melarang kok. Kalau urusan ibadah, saya ulang lagi Mas, kalau urusannya ibadah, kita yakini berpahala, ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, aturannya itu bukan ada larangannya apa enggak. Aturannya itu ada perintahnya atau
Tidak. Kalau urusan dunia mah ya mangga-mangga wae atuh. Kalau urusan dunia baru kita tanya ada larangannya enggak? Itu urusan dunia. Ini makanan halal apa haram? Ada larangannya enggak? Enggak ada ya halal berarti. Tapi kalau urusan ibadah yang kita yakini berpahala bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya ini ada perintahnya apa enggak? Jangan buat-buat sendiri, Mas. Jangan buat-buat sendiri. Kan itu. Enggak boleh. Nah, akibatnya apa? Salah satunya ini. Idza waradu ala haudhihi yudadawna anhu. Kalau orang-orang seperti ini nanti akan datang ke telaga tersebut, diusir. Wa yumna'una min wurudihi, dihalang-halangi, enggak boleh sampai ke telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam begitu cinta dan sayangnya kepada umat sampai mengatakan, "Ya Rabbi, ashabi ashabi." Ya Allah Tuhanku, itu mereka pengikutku, itu umatku. Kenapa dilarang? Kenapa dihalang-halangi? Kenapa dicegah? Fayuqalu lahu, maka disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka. Innahum lam yazalu ba'daka murtaddin." Diterangkan, wahai Muhammad, sungguh engkau kan tidak tahu setelah engkau meninggal dunia perbuatan-perbuatan baru apakah dalam beragama yang sudah mereka lakukan. Mereka membuat hal-hal yang baru. Contoh yang paling mudah lah, contoh yang paling mudah. Kegiatan maulidan. Kegiatan maulidan. Merayakan hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas secara sejarah, pembuktian otentik sejarah, apakah benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal tersebut? 12 Rabiul Awal ataukah tidak? Terlepas dari itu. Nah, tapi ketika itu diyakini sebagai ibadah, diyakini sebagai amalan soleh, berpahala, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan merasa berdosa. Nah, pertanyaannya, ada perintahnya enggak dari Nabi? Bukan, ada larangannya po. Keliru, Mas. Pertanyaannya, ada perintahnya apa enggak? Ada anjuran dan tuntunannya ataukah tidak? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih hidup, enggak pernah beliau mengajak dan memerintahkan para sahabat, ayo peringati hari kelahiran saya. Enggak ada. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tidak ada satu orang pun sahabat yang merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Padahal mereka adalah orang yang mencintai Nabi SAW lebih dibandingkan cinta mereka kepada diri sendiri. Jadi siapapun yang mengaku cinta kepada Nabi tidak akan bisa mengalahkan cintanya para sahabat kepada Nabi. Namun mereka tidak merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dirunut dalam sejarah. Ternyata perayaan Maulid Nabi itu pertama kali dikerjakan dan diberlangsungkan justru pada tahun 600-an Hijriyah. Wah, atuh banget. Jauh sekali. Tahun 600-an Hijriyah. Baru pertama kali dilakukan kegiatan Maulid Nabi itu. Diteliti lagi dalam sejarah. Apa latar belakang dan kronologisnya. Karena nggak mau kalah dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani punya perayaan hari kelahiran Isa Al-Masih. Hari kenaikan Isa Al-Masih. Hari wafatnya Isa Al-Masih. Masa kita orang Islam nggak bisa seperti itu? Yuk, buat. 600-an Hijriah, Mas. Di zaman Rasulullah nggak ada. Di zaman para sahabat nggak ada. Di generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in nggak ada. Lah ini yang enggak merayakan Mauludan malah dibenci. Kayak ora sayang karo Kanjeng Nabi apa ya? Ora cinta karo baginda Rasul apa ya? Malah ngelarang-larang Maulidan. Lah terus kepriwe jan? Nah, pembuktian cinta kita kepada Nabi itu bukan dengan acara-acara seperti itu. Prakteknya dalam keseharian mempelajari sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran beliau, kemudian mengamalkannya. Nah, bukan jor-joran duit, melek semalam begini, subuhnya kagak ada yang sholat. Gitu. Malamnya rame, dibuat panggung itu. Wah, gitu. Sampai jam 2, setengah 3 malam. Ditaksir, bangga lagi. Sekitar 2.000 jamaah menghadiri. Bangganya dengan 2.000 itu. Dan itu. Seluruh masyarakat hadir, dari yang tua sampai yang kecil. Bayinya aja diajak digendong. Yang tua-tua pada keluar semua. Melek.
sampai jam 2:30 malam dalam rangka beramal soleh merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subuhnya 2 baris saja nggak ada. Padahal semalam dibangga-banggain semuanya keluar 2.000-an maksudnya. Subuhnya Masya Allah salarik bebas apik udah bagus. Masya Allah cintanya kepada Nabi itu cara mengungkapkan cinta kepada Nabi itu tidak benar. Kata Syekh Fauzan, fahadha huwal haudhu nu'minu bihi wa nuthbituhu kama jaa wasfuhu fil ahadits. Inilah telaga Nabi. Kita harus beriman. Kita tetapkan betul-betul ada sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusabbu fihil kautsar. Di telaga itu nanti akan ada air dari Al-Kautsar mengalir. Al-Kautsar itu nahrun min anharil jannah. Sebuah sungai dari sungai-sungai surga. Telaga itu nanti tertuang di dalam telaga itu aliran sungai Al-Kautsar. Yang Allah Azza wa Jalla firmankan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya ya Muhammad kami telah memberikan untukmu Al-Kautsar. Wal masyhur kata Syekh Al-Fauzan, annal murada bil kautsar nahrun min anharil jannah yusabbu fi haudhihi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang paling masyhur Al-Kautsar itu adalah sungai dari sungai-sungai surga yang mengalir kemudian grojok. Alirannya itu masuk ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila al-Kautsaru al-khairul katsir. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Al-Kautsar itu bukan sungai, tapi kebaikan yang banyak sekali. Wa yadkhulu fihi an-nahru, tapi enggak ada masalah. Karena sungai itu pun termasuk kebaikan. Fahuwa tafsirun 'am. Yang ini menafsirkan secara umum yang namanya Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak, yang menafsirkannya dengan sungai itu menafsirkannya secara khusus, tidak bertentangan. Sehingga bisa difahami Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Kautsar, kebaikan yang banyak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebaikan yang Allah berikan itu bentuknya apa? Sungai yang mengalir dari surga, kemudian muaranya jatuh ke dalam telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita harus berusaha untuk apa? Ya untuk bisa menjadi mereka-mereka yang datang dan merasakan nikmatnya air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berharap seperti itu. Jangan sampai kita naudzubillah, mudah-mudahan tidak termasuk yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan datang, enggak diperbolehkan minum, dilarang. Kenapa? Ya karena tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tunduk dengan syariat Allah Jalla wa Ala. Yang secara khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haudhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'minuni kama sta'malta fulanan? Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak mengangkat saya untuk memimpin sebagaimana Anda telah mengangkat si fulan menjadi pemimpin? Saya juga berani, saya juga mampu untuk mengatur dan mengelola. Nabi SAW tidak iya, juga tidak mengatakan tidak. Tapi beliau justru mengatakan satalqauna ba'di atharatan. Sepeninggalku nanti, setelah saya meninggal dunia, setelah saya meninggal, kalian akan merasakan atharah, akan mengalami masa-masa atharah. Atharah itu apa? Penguasa, pemerintah, pemerintah, penguasa yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, memikirkan kepentingan keluarganya, memikirkan kepentingan teman-teman dekatnya, kroni-kroninya kalau bahasanya itu, memikirkan yang satu gerbong, yang satu partai. Akan ada para pemimpin seperti itu. Apa kemudian dilawan? Jangan. Nabi tidak membolehkan untuk melawan. Apakah Nabi SAW membolehkan untuk memberontak? Nabi mengatakan tidak boleh. Sahabat ketika bertanya, ala nuqatiluhum ya Rasulullah, atau ala nunabidhuhum bisaif, ya Rasulullah, boleh kami berontak dengan kekerasan? Kata Nabi, jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih sholat. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan suatu masa dan zaman
Ketika ada oknum-oknum pejabat, ada oknum-oknum penguasa, ya, yang sewenang-wenang zalim merampas hak-hak rakyatnya, ya, zalim sezalim-zalimnya. Nabi mengatakan isbiru, sabar. Gak boleh melawan, gak boleh demonstrasi, gak boleh unjuk rasa. Penakut sih kamu. Urusannya bukan takut gak takut, Mas. Ini urusannya tuntunan dari Nabi kami, Nabi Muhammad. Nabimu bukan? Ya nabiku. Nah, kalau mengaku Nabi Muhammad nabimu, Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk sabar. Gak boleh melawan, gak boleh menjelek-jelekkan. Jaga lisan, jaga mulut, tahan kata-kata. Sampai kapan? Sabar terus, sabar terus. Ini nih, ada sekian ribu kakak digusur, kan itu. Ada sekian ribu kakak diungsikan karena ingin membuat ini, dibuat itu, dibuat ini, kan itu. Sampai kapan? Kezaliman didiamkan. Kan itu. Bukan masalahnya zalim didiamkan apa enggak. Ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah iya, sabarnya sampai kapan? Nabi berpesan, fasbiru, sabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada yang bersabar dengan kezaliman penguasa, penguasanya zalim, main tangkap, main bunuh, main rampas, main gusur. Alhamdulillah kalau di negara kita nggak ada seperti itu. Nggak ada yang main rampas, main gusur. Pasti ada sosialisasi dulu. Ya kan? Sosialisasinya mulai dari tingkat bawah, RT, RW, pedukuhan, kelurahan, perwakilan dari pihak ini, perwakilan dari pihak ini. Entah proyek terminal, proyek stasiun, proyek bandara, proyek pelabuhan, proyek jalan raya, jalan tol, selalu ada sosialisasi. Persuasif, pendekatannya pasti dengan kekerabatan, kekeluargaan. Setelah bisa diterima, itu memakan waktu bertahun-tahun, bukan sekarang minggu depan, sekarang bulan depan harus pindah. Nggak ada, bertahun-tahun pasti. Ya, bertahun-tahun. Setelah itu disepakati harganya. Nggak ditetapkan pemerintah sendiri, disepakati. Ya, oke, pembayarannya begini, begini. Alhamdulillah di negara kita bersyukur sekali. Tapi katakan ketika terjadi yang seperti itu, ya, ada penguasa yang main serobot, main gusur, main pindah, main usir, misal. Nah, Nabi Muhammad memerintahkan kita fasbiru, sabar. Diusir, diambil hartanya, dirampas. Gak usah terus bawa pedang, bawa samurai, terus pakai helm, pakai jaket, sepatu. Polisinya kejar, dibacok. Tentaranya, TNI-nya dikejar, dilempar pakai batu. Datang ke kantor bupati, misalkan demo, merusak kaca dan jendela kantor bupati, itu tidak diajarkan Islam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan fasbiru, sabar. Sampai kapan sabarnya? Hatta talqauni 'alal haud, sampai bertemu dengan Nabi di telaga. Yang mereka bersabar, insyaallah bertemu Nabi SAW di telaga. Intinya, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi ahlul haud, orang-orang yang dipersilahkan untuk mendatangi telaga Nabi, dipersilahkan untuk minum dari air telaga tersebut. Jangan sampai menjadi bagian yang terusir, terhalang dari telaga tersebut. Caranya, ya kita beriman dengan iman yang sahih, dengan akidah yang lurus, di atas tauhidullahi azza wa jal, baik rububiyah, uluhiyah, maupun asma wa sifat, dan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.